Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divka Fauzia Putri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Saya dari kelas 3A dengan NIM 20010025388. Saya di sini akan membuat video yang berjudul tentang bangun ruang level 3 dan visualisasi. Saya di sini akan memenuhi tugas dari Ibu Kowia MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Matematika 2. Sebelum memulai pembelajarannya, kakak ada lagu nih, adik-adik ikutin ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduknya yang manis. Nah, adik-adik di rumah udah manis belum duduknya? Kalau sudah, kita langsung mulai ke pembelajarannya. Adik-adik, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun yang dibatasi oleh beberapa sisi, dan bangun ini juga disebut dengan bangun 3 dimensi. Kalau menurut adik-adik, bangun ruang itu apa ya? Yap, betul banget. Bangun ruang itu dia memiliki rusuk, memiliki titik sudut, memiliki diagonal ruang, memiliki diagonal sisi, dan juga bidang diagonal ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak sih, banyak banget bangun ruang yang bisa kita temuin di sekitar kita nih. Apa aja sih? Contohnya ada bola, ada kotak tisu, ada juga Rubik. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke macam-macam bangun ruang. Kita masuk ke bangun ruang yang pertama ya adik-adik. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Kubus itu apa sih? Kubus adalah bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi kongruen yang berbentuk bujur sangkar. Kalau adik-adik gak tahu bujur sangkar adalah bentuknya seperti persegi adik-adik. Dan kubus ini memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik harus mengetahui sifat-sifat dari kubus. Selanjutnya, kita akan memvisualisasikan seperti apa sih itu kubus dan juga contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah Rubik. Rubik adalah salah satu contoh dari bangun ruang kubus ya adik-adik. Selain Rubik ada juga dadu. Nah, kita akan lanjut ke bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Nah adik-adik, balok adalah bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 persegi atau 3 persegi panjang dengan setidaknya ada satu pasang yang berukuran berbeda nih adik-adik. Balok juga seperti kubus, memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Adik-adik tahu nggak sih contoh dari balok itu apa aja? Pasti adik-adik sering menemukan bentuk bangun ruang balok di sekitar rumah adik-adik nih. Kakak mau kasih contoh yang pertama itu adik-adik pasti sering banget temuin di sekolah. Apa ya? Ada tahu nggak? Coba lihat ke sekeliling adik-adik. Yap, betul banget, ada penghapus. Penghapus adik-adik itu pasti salah satunya ada yang berbentuk balok ya adik-adik. Dan juga selanjutnya ada yang kakak sebutin di awal, yaitu kotak tisu. Kotak tisu merupakan contoh dari balok. Masuk ke bangun ruang yang ketiga ya adik-adik, yaitu ada tabung. Adik-adik tahu nggak sih tabung itu bentuknya seperti apa? Pasti tahu banget lah, dari bentuknya aja udah bentuk tabung atau silinder ya adik-adik. Bentuknya seperti ini. Nah, tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 lingkaran yang identik sejajar dan persegi panjang yang mengelilingi 2 lingkaran ini nih. Dan juga tabung ini memiliki 3 sisi dan 2 rusuk ya adik-adik. Nah, kita sudah melihat sifat-sifat dari tabung. Sekarang kita lanjut ke
contoh dari tabung. Seperti yang tadi kakak udah ini ya liatin, ini adalah contoh dari tabung. Ini apa sih adik-adik? Ini adalah celengan. Pasti adik-adik punya celengan di rumah bentuknya tabung. Atau contoh lainnya juga bisa ini nih. Ini apa nih? Ini juga bentuknya tabung tapi kecil. Ini adalah kutek ya adik-adik. Memang nggak semuanya bentuk tabung, tapi bentuk ini salah satu dari contoh tabung. Contoh lainnya adalah tabung reaksi yang biasa ada di lab-lab di IPA ya, di laboratorium IPA untuk sebuah eksperimen atau praktek itu pakai tabung reaksi gitu adik-adik. Nah adik-adik masih semangat nggak sih? Masih dong, pasti harus semangat terus ya. Nah kita langsung ke bangun ruang yang keempat, yaitu prisma. Ada yang tahu prisma itu apa? Bagus kalau yang tahu, dan kalau yang nggak tahu kakak bakal kasih tahu. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang identik berbentuk segi N ya adik-adik, dan juga dia sisi-sisi tegaknya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya kakak akan memberikan contoh-contoh dari bangun ruang prisma. Ada yang udah tahu belum sih? Atau udah kebayang gitu bangun ruang prisma ini contohnya apa ya? Kalau belum, kakak mau kasih tahu. Yang pertama adalah coklat Toblerone. Kalian pasti sering lihat ini di supermarket dekat rumah adik-adik, pasti ada coklat Toblerone ini kan. Dan ini termasuk dari contoh bangun ruang prisma ya adik-adik. Yang kedua ada tenda. Tenda seperti ini termasuk contoh dari bangun ruang ya adik-adik. Dan yang terakhir kakak punya contohnya yaitu penjepit kertas. Ini biasa ditemukan di kantor-kantor ataupun di rumah adik-adik punya nih. Misalkan orang tuanya ada yang menyiapkan peralatan kantor seperti di atas. Ini adalah contoh dari bangun ruang prisma. Kita mau masuk ke bangun ruang yang kelima nih adik-adik. Tapi sebelumnya kayaknya adik-adik udah mulai lemes nih ya. Biar semangat adik-adik tepuk bareng sama kakak ya. Tepuknya begini. Kalau kakak bilang tepuk semangat, adik-adik langsung tepuk tangan dan bilang semangat, semangat, hore. Gitu ya adik-adik ya. Ayo coba-coba sekarang ya. Kita coba bareng-bareng ya. Sekarang kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat, 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 hore. Nah gimana nih adik-adik? Udah semangat belum? Harus semangat ya, karena masih ada 2 bangun ruang lagi yang harus kita bahas. Nah adik-adik, kita masuk ke bangun ruang yang kelima, yaitu limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang alasnya berbentuk segi N dan sisi tegaknya berbentuk segitiga ya adik-adik. Nah, kita selanjutnya masuk ke contoh-contoh dari limas ya adik-adik. Ada yang udah tahu belum ya nih adik-adik yang di rumah contoh dari limas itu apa aja? Kalau yang udah tahu, bagus. Kalau yang belum tahu, mari kita kasih tahu ya adik-adik. Yang pertama ada piramida. Piramida itu bangunan yang sangat terkenal, jadi adik-adik tuh pasti tahu piramida. Dan ini adalah salah satu contoh dari limas ya adik-adik. Yang kedua adalah topi petani. Kalau adik-adik suka ke sawah atau di pasar, topi petani itu salah satu contoh dari bentuk limas. Dan yang ketiga ada atap rumah. Biasanya atap rumah kita itu berbentuk limas adik-adik. Adik-adik masih semangat? Ayo kita bahas bangun ruang yang keenam, yaitu ada bola ya adik-adik. Bola merupakan bangun ruang dengan sisi lengkung yang tersusun dari lingkaran tak terhingga yang memiliki titik pusat, yaitu titik pusat bola. Nah, kita masuk ke contoh bola nih. Ini sih udah nggak usah ditanya lagi, pasti adik-adik tahu banget contoh-contoh dari bola. Selain dari bola-bola yang dipakai olahraga, ada contoh lain ya adik-adik. Kasih contoh lain ya. Contohnya adalah semangka. Buah semangka masuk ke dalam contoh bangun ruang bola. Selain itu ada apa aja sih? Yang kedua ada globe. Adik-adik tahu kalau misalkan globe itu misalkan adik-adik lihat di kelas ya. Di kelas itu suka ada globe, yaitu bola dunia. Dan dari namanya aja udah bola nih adik-adik, berarti dia termasuk bangun ruang bola.
bangun ruang yang terakhir adalah kerucut ya adik-adik. Ayo, masih semangat gak? Semangat. Kita udah di ujung pembelajaran nih adik-adik. Nah adik-adik, ada yang tahu gak sih bangun ruang kerucut itu apa? Mungkin adik-adik ada yang pernah dengar, tapi kita perjelas ya. Bangun ruang kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki satu titik sudut dan 2 sisi. Dan salah satu sisinya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran, dan sisi lainnya adalah selimut bangun kerucut. Adik-adik, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu contoh dari kerucut. Contoh dari kerucut adik-adik ada yang tahu nggak sih? Mungkin tahu, cuma kakak kasih tahu ya. Yang pertama ada pembatas jalan. Ada yang tahu nggak sih pembatas jalan itu biasa ditemuin di mana? Ya betul banget, biasa ada di tol atau di pinggir-pinggir jalan ya adik-adik. Dan juga yang kedua adalah topi ulang tahun. Kalau adik-adik pernah ke ulang tahun teman atau acara ulang tahun adik sendiri, pasti adik-adik punya topi ulang tahun yang berbentuk kerucut seperti ini nih adik-adik. Ya, itu termasuk contoh dari bangun ruang kerucut ya. Dan yang terakhir ada kon es krim. Kalau adik-adik suka beli es krim yang pakai kon, nah itu adalah contoh bangun ruang kerucut ya adik-adik. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai di ujung sesi pembelajaran kita hari ini tentang bangun ruang. Nah, setelah melihat bentuk-bentuk bangun ruang, contohnya serta sifat-sifatnya, adik-adik pasti bisa membayangkan nih setiap ketemu benda. Oh, benda ini tabung ya. Oh, benda ini bola. Oh, benda ini limas, benda ini kerucut, dan lain-lain. Kalau misalkan adik-adik mau menanyakan sesuatu tentang bangun ruang, adik-adik bisa komen di bawah ya. Nanti kakak akan balas pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semua. Terima kasih sudah menonton video kakak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya adik-adik. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.